Hai semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 17 cara optimasi SEO untuk blogger ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke blognya. Nah, namun sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa jika kalian itu punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian itu di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya akan bikinkan videonya. Oke. Nah, langkah pertama adalah dengan cara setting RSS feed ya menjadi singkat teman-teman ya. Kalian itu pergi ke menu setelan, terus agak ke bawah. Nah, ini ya, feed situs, izinkan feed situs. Kalian itu pilih yang pendek ya teman-teman atau singkat. Kemudian simpan. Terus yang kedua, kalian itu aktifkan meta tag description. Meta tag description itu tetap ada di menu setelan di bagian ini ya. Mana ya tadi ya? Nah, ini tag meta aktifkan deskripsi penelusuran. Deskripsi penelusuran. Nah, ini merupakan deskripsi dari blog kalian. Ini usahakan mengandung kata kunci ya teman-teman ya. Ini adalah kata kunci saya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan alternatif tag atau teks judul pada gambar. Nah, di sini ya. Di sini saya contohkan ya. Ini kan kata kunci saya itu ada dua, ada loker Madura dan loker Surabaya teman-teman ya. Ini juga ini kata loker Jatim ini adalah kata kunci turunannya. Nah, jika kalian itu tekan ini, nah di sini ya, tekan gambarnya lalu tekan pengaturan. Nah, di sini teks alternatif kalian itu usahakan sesuai dengan kata kunci kalian dan teks judul sesuai dengan kata kunci kalian ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah membuat deskripsi penelusuran. Kalian itu di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini usahakan di sini kalian itu deskripsi singkat mengenai konten kalian. Di sini kalian itu usahakan minimal satu kata kunci teman-teman ya, mencantumkan minimal satu kata kunci. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah menggunakan template SEO friendly ya di sini saya itu kan pakai, ada banyak sih pilihan dari template SEO itu. Di sini saya pakai punyanya Mas Sugeng yang link max ya. Kalian itu terserah mau pakai apa, yang penting yang SEO friendly. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6, usahakan judul kalian itu mengandung kata kunci teman-teman ya. Di sini kata kunci saya itu adalah lowongan loker Pamekasan. Nah, misal kalian itu tentang cara menyembuhkan kanker, nah itu adalah kata kunci, minimal mengandung kata kunci ya teman-teman ya, di bagian judul ini, di bagian sininya ya. Nah, di bagian sini mengandung judul. Kemudian yang ketujuh adalah membuat judul yang menarik. Nah, contohnya ya di web-web besar itu 8 bisnis modal tanpa modal. Nah, maksud saya 8 bisnis online tanpa modal. Nah, seperti itu. Itu kan bisa mengundang klik ya. Nah, para pembaca itu pasti penasaran. Loh, apa bisnis yang 8 itu yang tanpa modal? Nah, itu adalah trik dari judul teman-teman. Nah, kemudian yang ke-8 adalah artikel yang panjang dan juga lengkap. Nah, misalkan kalian itu membahas tentang komunikasi. Nah, kok dari awal itu pengertian komunikasi, unsur komunikasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan komunikasi. Kemudian yang ke-9 adalah membuat internal link. Internal link ya teman-teman ya. Internal link itu adalah link yang mengarah ke blog kalian sendiri. Nah, di sini contohnya ya. Ini adalah internal link dari saya teman-teman. Jika kita klik maka akan terlempar ke halaman saya yang satunya.
Kemudian external link. Nah, external link itu sama dengan ini, cuman bedanya itu kalau internal link itu mengarah ke website kita, kalau external link itu mengarah ke website orang lain. Nah, mengarahnya itu jangan sembarangan teman-teman ya. Mengarahnya itu harus sesuai dengan konten kita atau yang relevan minimalnya. Kemudian keyword density. Nah, apa itu keyword density? Kalian itu mengetik keyword, misalkan ya, satu paragraf ini jangan lebih dari satu keyword teman-teman. Nah, itu jika kalian itu terlalu sering dalam satu paragraf itu mengandung keyword yang sama tentunya ya, maka kalian itu atau blog kalian itu dipandang buruk teman-teman ya. Bisa dibilang spam keyword lah ya. Kemudian yang ke-12 adalah perbanyak kata kunci turunan ya teman-teman ya. Contohnya begini. Ini judul ya, menyembuhkan kanker. Nah, terus kata turunnya itu apa teman-teman ya? Ini pengertian kanker. Terus penyebab kanker. Nah, yang ketiga adalah cara mengatasi atau mengobati ya, cara mengobati atau mengatasi kanker. Nah, ini adalah kata turunannya. Jika ada kata turunnya lagi, kalian itu bisa tambahkan ya. Ini kan ini kata kunci, ini kata kunci, ini kata kunci. Nanti konten kalian itu akan kaya dengan kata kunci. Misalkan ya, jika kalian itu menggunakan satu kata kunci, maka target pasar kalian itu hanya satu. Jika kalian itu menggunakan beberapa kata kunci turunan, maka otomatis target pasar kalian itu lebih banyak teman-teman ya. Kemudian yang ke berapa sekarang ya? Yang ke-13. Yang ke-13 itu adalah optimalkan ini ya. Ini tiga ini ya. Ini tebal, miring sama underline. Ini maksimalkan teman-temannya seperti di punya saya ini ya. Nah, kemudian memakai fungsi H1, H2, H3. Nah, di mana itu H1, H2, H3 sampai H4 ya. Ini teman-teman ya. Ini itu mengenai huruf. Nah, ini ya. Ini mulai dari yang terbesar. Terbesar ini kalian itu ada di judul. Kemudian yang besar itu ada di subjudul. Terus di bawahnya lagi yang sedang dan normal. Normal itu teks biasa kayak ini teman-teman ya. Kalian bisa atur sendiri nanti. Kemudian yang ke-15 adalah SEO on page. Tulisnya itu begini ya. SEO on page. Nah, di sini berhubungan dengan bagaimana tentang template kalian itu original atau bajakan atau SEO friendly atau tidak, responsif atau tidak ya teman-teman. Kecepatan juga mendukung internal link dan external link di dalamnya juga termasuk teman-teman. Kemudian yang terakhir yang ke-16 adalah SEO of page. Nah, SEO of page di sini adalah ya seperti contohnya itu adalah backlink. Kalian itu bisa membeli backlink di mana saja tentunya tentunya website yang kalian tuju itu adalah yang bagus teman-teman ya. Misalkan kalian itu backlinknya ke detik.com, liputan6.com atau saya ya pernah beli di Mas Timon. Nah, apa fungsi backlink? Backlink di sini adalah sama dengan SEO itu teman-teman, adalah untuk menaikkan rating dan meningkatkan website kita di pencarian Google. Oke. Jadi itu saja ya teman-teman ya penjelasan kali ini tentang 16 cara SEO paling mudah untuk blogger ya. Jika kalian punya pertanyaan atau segala hal yang berkaitan dengan blogger, kalian itu bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan
bahas satu persatu. Terima kasih sudah menonton.